Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Saputri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan secara lisan UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kenegaraan hingga saat ini. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Soal nomor 2. Mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan? Karena bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah. Dalam suatu karya ilmiah, penggunaan bahasa memiliki arti yang sangat penting. Bahasa adalah alat komunikasi lingual manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk penggunaan bahasa dalam suatu karya ilmiah berarti menitikberatkan suatu bahasa sebagai alat komunikasi berupa tulisan. Soal nomor 3. Jelaskan alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Mereka mendapat bimbingan dari guru atau dosen sehingga dalam berbicara, mereka bisa lebih mengatur tata bicaranya. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Soal nomor 4. Apa syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku dan efektif? Syaratnya yaitu sesuai EYD, sistematis, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu. Soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang unsur serapan dalam bahasa Indonesia? Sebutkan 5 unsur serapan yang digunakan dalam bidang peternakan. Kata serapan atau kata pinjam atau kata pungutan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Kemudian, unsur serapan yang digunakan dalam bidang peternakan yaitu embrio pakai Y, dibaca menjadi embrio pakai I. Kemudian nutrition menjadi nutrisi, laktas menjadi laktasi, vivipars menjadi vivipar, efisiens menjadi efisiensi. Soal nomor 6. Sebut dan jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh dalam bahasa Indonesia. Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki minimal 3 komponen yaitu SPO, subjek, predikat, dan objek, atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Objek yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, sebab, dan tujuan. Soal nomor 7. Jelaskan perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa lisan dan bahasa tulis baku. Bahasa lisan didukung isyarat paralinguistik. Bahasa tulis dapat menyimpan informasi tanpa bergantung pada ruang dan waktu. Bahasa tulis dapat memindahkan bahasa dari bentuk oral ke bentuk visual, memungkinkan kata-kata lepas dari konteks aslinya. Sintaksis bahasa lisan kurang terstruktur dibandingkan dengan sintaksis bahasa tulis. Bahasa tulis banyak mengandung penanda metalingual yang menghubungkan antara frasa dan klausa. Bahasa lisan jarang menggunakan konstruksi pasif. Bahasa lisan sering mengulangi bentuk sintaksis. Soal nomor 8. Jelaskan mengenai ketentuan kohesif dan koherensif dalam paragraf. Kalimatnya harus memiliki hubungan keterpaduan bentuk dan keterpaduan makna yang membahas satu gagasan utama. Hubungan antar kalimat harus satu kesatuan atau padu. Kemudian harus memenuhi kriteria paragraf yang efektif, memenuhi unsur-unsur paragraf kohesif dan koheren. Soal nomor 9.
Buatlah masing-masing satu contoh kalimat majemuk secara dan bertingkat. Contoh kalimat majemuk setara yaitu kopi bisa kita sajikan secara panas atau bisa juga dengan air dingin. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Aku akan menghubunginya jika aku sedang tidak sibuk. Soal nomor 10. Buatlah satu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Sehubungan dengan itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikian pemberitahuan dari kami. Atas partisipasi dan kerjasama Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu mengulas suatu buku. Di sini saya akan mengulas yaitu buku ini berjudul The Amazing Stories. Buku yang menceritakan tentang kisah-kisah umat muslim di seluruh dunia untuk mempertahankan akidahnya. Kemudian buku The Amazing Stories merupakan penyuntingan ulang dari tulisan-tulisan di rubrik Jendela Islam Majalah Hidayah yang diasuh penulis. Kemudian buku ini disunting oleh Efri Aditya. Tulisan-tulisan ini disunting kembali dan diolah lagi agar menjadi lebih kaya dan menarik. Buku ini menceritakan tentang umat Islam yang tinggal di benua minoritas, yakni di benua Eropa dan Amerika. Dua benua ini memang adalah pusat peradaban kaum Nasrani. Tapi walau minoritas, komunitas muslim di dua benua ini berupa menjalankan agama mereka dengan sebaik mungkin. Lalu populasi umat Islam mendominasi di dua benua yakni Asia dan Afrika, khususnya Afrika Utara. Salah satu kisah di buku ini yang menakjubkan adalah tentang jejak Islam di Granada, Spanyol. Kisah Granada memang spesial karena di sanalah pintu masuk Islam di daratan Eropa. Jejak peninggalan peradaban Islam hanya berupa ornamen-ornamen, tapi jejak-jejak itu telah merekam kisah-kisah mendalam sekaligus mengharukan mengenai perjuangan umat muslim di sana. Lalu, ada juga kisah mengenai komunitas muslim di Kutub Utara yang berujung keras agar memiliki sebuah masjid. Kisah muslim Albania yang menyelamatkan banyak orang Yahudi dan kisah umat Islam di Venezuela, Chicago, Guangzhou, dan masih banyak lagi. Kemudian buku ini memiliki banyak keunggulan yang disajikan dibandingkan dengan buku yang lainnya, yakni kisah-kisahnya banyak dan di setiap kisah selalu memuat pesan moral atau amanat yang bermanfaat untuk pembaca. Bahasa buku ini mudah dipahami dan buku ini juga dilengkapi dengan sejarah perkembangan Islam di masa lampau. Pada buku ini, di samping memiliki keunggulan, namun juga terdapat kekurangan di dalamnya, yakni gambar yang disajikan pada buku ini tidak berwarna, sehingga bisa saja dapat menimbulkan kurangnya minat pembaca. Selain itu, kualitas kertas buku yang digunakan juga kurang bagus sehingga mudah cacat dan mudah robek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.